Setting berada di zaman Joseon. Wali kota Damryung sedang menyalakan dan melambungkan lampion bersama anak-anak. Namun, salah satu lampion tidak melambung seperti lampion lainnya, sehingga Damryung mengejar mengikuti arah lampion itu. Ia melihat lampion itu jatuh di bebatuan pinggir pantai. Saat akan mengambil lampion tersebut, ia mencurigai ada seseorang di sana. Ternyata, di balik lampion itu ada Sihwa, putri duyung yang ia lepas dulu. Di tempat lain, bawahan misteri yang memberitahu cerita kuno jika seseorang sudah memiliki hubungan dengan putri duyung, pasti di kehidupan selanjutnya mereka akan bertemu kembali. Mendengar hal itu, misteri yang mengatakan jika benar seperti itu, maka di kehidupan selanjutnya ia juga akan mengikuti wali kota Damryung untuk bertemu dengan putri duyung itu lagi. Kembali di pinggir pantai, Damryung bingung ternyata putri duyung Sihwa bisa berbicara. Sihwa pun mengatakan jika putri duyung bisa melakukan apapun seperti manusia. Ketika asik mengobrol, terlihat beberapa orang sedang mencari wali kota Damryung. Lalu sebelum pergi, Damryung menanyakan apakah ia bisa bertemu dengan putri duyung itu lagi. Putri duyung memberitahu jika ia akan menjadikan nyala lampion sebagai tanda agar ia bisa bertemu dengannya. Keesokan harinya, salah satu pengawal Misteri Yang menyampaikan sesuatu yang dilakukan oleh Damryung. Ternyata Misteri Yang menyuruh anak buahnya untuk memata-matai kegiatan Damryung. Malam harinya, Damryung menyalakan banyak lampion dan melambungkannya di laut. Ia menggunakan perahunya untuk bertemu dengan putri duyung. Sihwa pun akhirnya muncul ke permukaan laut. Setting berubah ke zaman modern. Jeonjae menghampiri kembali Sim Chung yang ia tinggal di mall. Dengan ekspresi jaimnya, ia mengatakan alasan datang kembali karena ia tidak suka pergi tanpa berpamitan. Sim Chung terlihat kedinginan karena udara yang dingin akibat hujan. Jeonjae kemudian membawanya pergi menggunakan mobil dan membelikan segelas kopi. Jeonjae kemudian menanyakan tempat tinggalnya dan adakah seseorang yang dapat dihubungi. Namun, ia melihat Sim Chung sedang asik sendiri meminum kopi dan menghiraukan Jeonjae. Karena hari sudah malam dan hujan deras, Jeonjae mengajak Sim Chung untuk menginap di hotel. Ketika Jeonjae memasangkan kartu untuk menyalakan listrik di ruangannya, Sim Chung memperhatikan dan merasa penasaran. Jeonjae kemudian mandi. Betapa kesalnya dia karena listrik hotel tersebut padam berkali-kali. Dia merasa pasti Sim Chung yang melakukannya. Ternyata karena rasa penasaran, Sim Chung mengulangi gerakan yang dilakukan Jeonjae saat memasukkan kartu sehingga membuat listrik ruangannya padam secara berulang. Kemudian Jeonjae memasangkan kembali kartu tersebut dan bergegas melanjutkan mandinya. Di tempat lain, si Ah diledek oleh Jinjo karena pria yang dia hubungi tidak mengangkat teleponnya. Mendengar Jinjo mengatakan bahwa pria tersebut kuliah di KAIS, Yoran seorang pembantu di rumah itu menyeletuk jika anaknya juga kuliah di KAIS. Jinjo kemudian mendapat telepon yang mengabari jika Jin-ok telah ditipu. Jin-ok marah besar dan merasa malu karena semua orang mengetahui jika ia baru saja kena tipu. Ia meminta semua bawahannya untuk menangkap penipu yang berpura-pura sebagai jaksa itu, bahkan ia tak segan-segan membunuh penipu itu. Ketika Jeonjae sedang bermain laptop, Sim Chung secara tiba-tiba mendekatinya dan merasa penasaran benda yang baru ia lihat. Jeonjae memberikan laptop tersebut dan pergi tidur meninggalkannya. Semalaman, Sim Chung mempelajari berbagai hal di laptop Jeonjae. Ketika Jeonjae bangun, ia melihat wajah Sim Chung yang begadang semalaman di depan laptopnya. Tiba-tiba teleponnya berdering. Namdo memberitahu jika Jeonjae dalam bahaya karena teleponnya ternyata telah dilacak oleh Jin-ok. Namdo menyuruhnya untuk segera kabur. Mendengar hal itu, Jeonjae langsung bergegas membenahi semua barangnya dan berpamitan dengan Sim Chung dan pergi meninggalkannya. Tak lama kemudian, Jeonjae kembali masuk kamar hotelnya karena hotel yang ia tempati sudah dikepung oleh anak buah Jin-ok. Ia pun mencari akal agar bisa kabur. Ketika anak buah Jin-ok mendobrak pintu kamar Jeonjae, mereka melihat bom yang sudah diatur waktunya dan akan meledak dalam beberapa detik sehingga semua terkejut dan tiarap. Namun, bom tersebut ternyata palsu. Bawahan Jin-ok kemudian kembali mencari Jeonjae.
Mereka melihat gorden yang menjulur ke bawah yang dibuat untuk melarikan diri. Mereka melihat Jonjai yang kabur di pinggir pantai, kemudian mereka bergegas mengejarnya. Di dalam pengejaran, Jonjai mengayuh sepeda yang ia temukan di jalan dan Sim Chung ikut memboncengnya. Ketika ada yang mendekat, Sim Chung menendang para bawahan Jin Ok satu persatu. Jonjai kemudian terlibat perkelahian dengan anak buah Jin Ok. Di belakang, Sim Chung ikut membantu Jonjai menghajar anak buah Jin Ok dengan menirukan gaya yang ia tonton di laptop Jonjai. Ketika beberapa anak buah Jin Ok kalah, ternyata ada salah satu dari mereka yang menodongkan pistol ke Jonjai. Jonjai melakukan trik hipnotisnya, tetapi tidak berpengaruh sehingga mereka berhasil menangkap Jonjai. Jonjai kemudian dibawa dan dimasukkan ke dalam mobil. Sim Chung yang mencoba mengejar Jonjai diberikan kode agar ia tidak mengikutinya. Namun, Sim Chung justru mengikuti mobil tersebut dengan mengayuh sepeda yang Jonjai pakai. Setelah berhasil mengejar, Sim Chung berhenti di depan mobil mereka sehingga para bawahan Jin Ok menyuruh supir untuk menabraknya. Mendengar hal itu, Jonjai langsung mengganggu supir mobil hingga mobil berbelok menabrak kedai di pinggir jalan. Situasi ini dimanfaatkan Jonjai untuk keluar dari mobil dan membonceng Sim Chung untuk kabur. Di keramaian kota, Jonjai menelpon temannya dengan telepon umum dan mengatakan jika ia butuh bantuan karena ia tidak bisa menggunakan kartu kredit dan ponselnya, bahkan ia tidak memiliki uang tunai. Jonjai akhirnya mendatangi temannya yang tinggal di gereja. Kedatangan Jonjai ke temannya untuk meminta uang, tetapi Jonjai harus melakukan tugas yang diberikan kepadanya. Tugas Jonjai adalah menyanyikan lagu yang menyentuh hati para jemaah. Keesokannya, Jonjai mendapat imbalan dari temannya karena telah berhasil melakukan penipuan kemarin. Temannya ini menanyakan asal Sim Chung, apakah ia berasal dari Seoul, tetapi Sim Chung justru menanyakan balik di mana Seoul itu. Ketika di perjalanan menuju mercusuar ujung dunia, Sim Chung juga menanyakan di mana itu Seoul. Jonjai pun menjawab jika tempat tinggalnya ada di Seoul. Sesampai di tempat ujung dunia atau mercusuar ujung pantai, Jonjai mengatakan legenda kuno tentang setiap orang yang berpisah di sini pasti akan bertemu kembali. Namun, ia menceritakan tentang ibunya yang meninggalkannya di sini dan tak pernah bertemu kembali. Jonjai menunjukkan batu yang ia ukir namanya saat ia kecil. Ia mengatakan ia tak pernah memberitahu nama aslinya ke sembarang orang. Tiba-tiba, Sim Chung memberitahu Jonjai jika di sisi lain batu terdapat namanya juga. Jonjai tak menyangka ternyata ketika ibunya pergi, ibunya menulis untuk pamit kepadanya. Sim Chung menanyakan apa lagi yang ada di tulisan itu. Jonjai mengatakan jika ada tulisan ibunya yang mencintainya. Tiba-tiba segerombolan bawahan Jin Ok datang mengepung mereka karena ia melihat peta yang tertinggal di hotel dan ada sebuah tempat dilingkari Jonjai. Jonjai pun berusaha kabur. Mereka akhirnya mengepung Jonjai hingga tak bisa kemana-mana karena ia ada di ujung tebing dan semua pistol menodong ke arahnya. Jonjai meminta agar mereka melepaskan Sim Chung karena ia tidak terlibat. Namun, Sim Chung justru mengatakan jika dirinya adalah istri Jonjai. Mendengar hal itu, semua bawahan Jin Ok merasa marah karena dipermainkan. Jonjai membisiki Sim Chung untuk segera pergi meninggalkannya karena ia tidak bisa kabur kemana-mana. Sim Chung justru melihat ke arah bawah tebing yang langsung menuju laut. Jonjai mengatakan jika ia takut melihat ketinggian dan memilih mati tertembak daripada tenggelam. Namun, Sim Chung menggendong Jonjai dan melompat ke dalam laut, sehingga para bawahan Jin Ok merasa kesal karena mereka tak berhasil menangkapnya. Di dalam laut, Jonjai tak sadarkan diri. Kemudian saat sadar, ia melihat wujud asli Sim Chung sebagai putri duyung. Sim Chung berenang menghampiri Jonjai dan menciumnya.